karena banyak juga nih yang komen gitu kan, bang aku ini baru belajar bahasa Jepang 2 bulan tapi udah suruh ke Jepang dapat job gini gini gini, tapi aku nggak jadi. Takut ngapain? Takut dah, gas aja dulu, padahal itu ke Jepang dulu aja. Asli, kita semua di sini pak datang ke Jepang itu nggak ada yang udah pro semuanya. Nggak ngerti asli. Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawanku dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersamaku di sini, Ojak, di channel yang penuh suka duka ini ya guys ya. Posisi malam ini kita sedang berada di tempat biasa ya, di warkop Jepang, warung kopi yang Jepang guys. Warung kopi tanpa ininya penjualnya. Kita depan Cihangki, kita ngobrol sambil biasa ngopi guys. Nah, kopinya Wonda warning shot seperti biasa. Nah, ini guys, yang merah Corona. Posisinya udah malam guys. Kita ngopi di depan Jihangki biar dapat cahaya ya. Ntar kalau ada yang mau beli mereka pasti takutan ada siapa itu gitu. Jadinya beberapa waktu lalu sih, sebenarnya nggak lama ya, belum lama, di minggu-minggu ini tuh, kemarin tuh aku sempat dapat banyak komentar di TikTok ya. Ini terkait dengan bahasa Jepang. Karena konten-konten aku di TikTok tuh aku pasti buat video-video menggunakan bahasa Jepang ya. Sebenarnya video-video di TikTok yang aku buat menggunakan bahasa Jepang itu adalah bentuk dari latihanku untuk memperlancar bahasa Jepang yang pertama, kemudian juga mengajak teman-teman untuk saling belajar dan berani berbicara menggunakan bahasa Jepang gitu. Nah, jadi di situ mungkin banyak teman-teman yang menganggap bahwa wah Ojak bahasanya udah lancar gitu, bahasanya udah pro gitu kan. Padahal sebenarnya enggak. Jadi itu adalah salah satu bentuk latihanku aja gitu, karena sebelum membuat konten pun pasti aku belajar mempelajarinya dulu, berlatih dulu kan. Nah gitu. Nah, kemudian ada yang banyak yang DM gitu kan. Bang Ojak gitu, saya itu pengen ke Jepang, tapi saya itu takut dengan bahasa Jepang. Ada yang gini, Bang Ojak saya tuh minder banget di kelas bahasa Jepang itu, saya tuh merasa paling bodoh katanya. Saya tuh merasa paling gak bisa bahasa Jepang dibandingkan teman-teman saya yang lain. Terus, Bang Ojak, boleh nggak sih kalau ke Jepang bahasanya nggak terlalu bagus gitu? Itu banyak banget teman-teman yang bertanya. Rata-rata laki-laki ya yang bertanya. Rata-rata sih laki-laki. Bang, emang ke Jepang tuh bahasanya harus lancar? Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh banyak aku dapatkan teman-teman, dan mungkin aku nggak bisa jawab satu persatu ya kan. Jadi aku jawab melalui video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ini mah pendapat aku pribadi tentunya ya, pengalaman pendapatku pribadi yang barangkali ini bisa relate dengan apa yang kalian jalani, dan mudah-mudahan ada manfaat gitu. Kita sambil ngopi dulu. Bismillah. Bang Ojak, sebenarnya kerja ke Jepang itu kita harus lancar nggak bahasanya? Kita perlu menguasai semua bahasa Jepang nggak sih? Gitu. Nah, ini mungkin pendapatku ini bakalan banyak ditentang sama banyak orang juga. Mungkin akan banyak yang kontra ya. Tapi kalau menurut aku pribadi, teman-teman ya, untuk bahasa Jepang sendiri itu kan sangat luas sekali ya. Bahasa Jepang tuh banyak, ada bidang-bidangnya, seperti bahasa Indonesia lah. Seperti bahasa Indonesia pun mungkin kita kan nggak mampu menguasai semuanya. Mungkin ya di bidang-bidang kita aja. Dan juga kan ada bidang yang nggak kita ngerti bahasanya gitu. Nah, jadi bahasa Jepang sendiri pun sama seperti halnya di bahasa Indonesia. Yang perlu kalian pelajari, yang penting sekali dipelajari adalah bahasa di bidang kita bekerja. Itu. Selain itu adalah bahasa keseharian kita aja. Bahasa sehari-hari, bahasa di kehidupan sehari-hari biasa, seperti bagaimana caranya kita pergi berbelanja,
bagaimana kita pesan makanan di restoran, bagaimana kita berbicara di pekerjaan di ya kantor yang kita kerja gitu kan. Misalkan kayak ya di kehidupan sehari-hari, kegiatan sehari-hari. Nah, bahasa-bahasa tersebutlah yang harus kita kuasai. Itu yang harus jadi prioritas. Bahasa keseharian dan juga bahasa di bidang yang kita bekerja. Kalau teman-teman itu bekerja di bidang pertanian, kuasailah atau prioritaskanlah bahasa-bahasa di pertanian. Karena itu lebih efektif dan lebih efisien belajarnya. Jangan gini, kalian kerjanya di bidang pertanian, tapi kalian mempelajari bahasanya di bidang pengelasan. Apakah itu tidak boleh, Bang Ojak? Boleh saja, tapi tidak efektif dan tidak efisien, malah cenderung buang-buang waktu kalian. Gitu. Jadi fokus di bidang yang kita akan bekerja. Bahasa pertanian tuh apa aja sih yang digunakan? Misalkan kayak padi, gitu kan ya. Mungkin kalian di paprika, di apa paprika tuh pimang, atau di timun ya, curry gitu kan. Atau misalkan di wortel, di ninjing yang sayur-sayuran misal apalah gitu. Di berbagai macam yasai lah ya. Kalian hafalkan, kalian pelajari ulang. Terus bahasa Jepangnya menanam apa, bahasa Jepangnya merawat, bahasa Jepangnya nanam padi misalkan atau apa, itulah yang harus dipelajari kalau misalkan kalian di bidangnya bidang pertanian. Kemudian kalau misalkan kalian bidangnya di bidang pengelasan ya, kalian cari tahu lah bidang pengelasan tuh apa aja sih bahasa-bahasa yang digunakan di sana. Nah, itu yang harus dikuasai. Gitu. Nah, begitupun dengan aku di sini bekerja di bidang penyepuhan listrik, ya kan? Di bidang penyepuhan listrik, maka yang aku kuasai, yang aku benar-benar hafal ya aku di bidang pekerjaanku, bahasa-bahasa yang dipakai. Dan aku mendalami bahasa-bahasa yang digunakan oleh teman-teman rekan kerjaku, orang-orang Jepang di lingkunganku gitu kan. Aku mempelajari dan terus mempelajari memperdalam itu dalam skala prioritas karena itu yang akan memudahkan kita dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kebetulan orang-orang di pekerjaanku itu rata-rata orangnya udah pada tua-tua. Banyak yang menggunakan bahasa daerah Miyazaki. Nah, itu kan jadi hal baru buat aku pribadi ya, untuk mempelajarinya, bagaimana dia aksennya gitu kan. Aksen dalam berbicaranya seperti apa, terus dalam memerintah seperti apa, bahasa-bahasa di bidang penyepuhan listrik itu apa aja. Contoh kayak denki meki ya kan, penyepuhan listrik, terus kayak ada cairan-cairan kimia, ada cairan eh, dashi, denkai, engsang, ryusang gitu. Terus ada aeng meki, ada nikiru meki, ada harumaito, banyak lah gitu kan. Terus biasanya aku kan ngerjanya kan mengelap ya, mengelap itu kan pukimas atau vite kudasai, kalau misalkan disuruh ngelap tuh vite kudasai gitu kan. Atau misalkan harus mengelap gitu kan, itu tuh fukang toikang gitu. Kalau di bahasa di sininya tuh fukang toikang. Kore fukang toikang gitu. Kore migakang toikang. Ini harus digosok ya gitu. Migakang toikang. Sebenarnya dalam bahasa Jepang itu tersendiri itu kalau ditulis secara tertulis atau yang kita pelajari itu bukan migakang toikang, tapi migakana kereba narimasen. Itu yang dipelajari di buku. Nah, sedangkan dalam pekerjaan itu menggunakan bahasa-bahasa yang sudah yang mereka dalam keseharian mereka gitu kan. Jadi migakang toikang. Jadi harus digosok. Nah, itulah yang dipelajari. Terus misalkan dasang toikang. Harusnya kan dasana kereba narimaseng, harus dikeluarkan, harus dikirim. Dasanai to ikenai. Tapi di sini bilangnya dasang to ikang. Nah, itu juga jadi bahasa-bahasa yang tidak tertulis di buku, tapi terjadi di kehidupan asli atau realnya di Jepang. Nah, itulah kita prioritaskan aja skala-skala itu. Jadi kita fokus bahasa-bahasa kita pelajari dengan orang-orang terdekat kita, orang Jepangnya siapa, kita bekerja banyaknya dengan siapa, kita berkehidupan banyaknya dengan siapa. Nah, itulah. Karena setiap orang Jepang pun beda aksen, beda cara bicara, gaya bicara.
Ada yang gaya bicaranya sopan, ada yang gaya bicaranya merendahkan, ada gaya bicara yang meninggi, beda-beda. Ya kita ngikutin aja alurnya untuk pembelajaran. Untuk bahasa Jepang sih seperti itu. Jadi nggak harus kita menguasai semuanya, nggak harus kita kanji hafal semuanya, tidak. Kalau untuk di awal-awal ya. Jadi teman-teman nih, kalau misalkan kalian masih di LPK, minimal kalian bisa lulus aja ujiannya. Udah, segera berangkat ke Jepang. Udah nggak usah mikir, bang, aduh aku bahasa Jepang ini belum lancar banget ini bang, gitu kan. Bang Ojek gimana ini bang, nanti ke Jepang gimana bang ini saat di Jepang. Jadi nggak usah terlalu banyak khawatir ya. Gitu. Jadi misalkan kalian masih au juga, tapi kalian udah dapat job, kalian udah dapat perusahaan di Jepangnya, kalian siap berangkat. Itu sudah saran dari aku. Gak usah nunggu kalian lancar dulu, gak usah nunggu kalian fasih dulu, jago dulu. Kalian kapan mau nyari duitnya? Lama dong, ya kan? Yang penting kalian lulus tesnya aja. Lulus tesnya, dapat job, berangkat. Gak usah mikirin bahasa dulu di awal mah. Berangkat dulu aja ke Jepang, cari duit dulu. Udah, itu sih kalau menurutku. Masalah nanti di Jepang bisa bahasa atau enggak, nanti keseret-seret. Dan kita harus siap resikonya. Dimarahin, dipukulin. Enggak dipukulin juga ya. Ya pokoknya dimarahin, mungkin ya salah-salahnya ya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa datang ke Jepang, cari duit, dapat duit dulu kita. Bener nggak? Daripada kita lama-lama di LPK, lama-lama di pelatihan, kita habis duit, ya kan? Habis duit lama juga. Mendingan kita nanti terseret-seret, tapi kita sambil dapat duit, kita sambil bekerja, dapat duit, bahasa nanti sering berjalannya waktu kita tingkatkan setelah di Jepang. Itu kalau mau saran dari aku ya. Jadi nggak usah kalian khawatir, aduh nanti di Jepang gimana udah. Wah teman-teman nih, aku juga dulu pas pertama kali datang ke Jepang itu kondisi sama au nggak ngerti apa-apa. Teman-temanku sama semua satu angkatan semua nggak ngerti bahasa Jepang. Cuman hai. Bahkan ada temanku juga, maksudnya tuh sama satu perantau di sini udah 3 tahun 5 tahun, banyak yang masih au biasa aja gitu kan. Tapi yang penting yaitu kita udah datang dulu ke Jepang, kita di sini yang penting bisa bekerja dulu, dapat duit dulu. Nanti bahasa Jepang kita ngikutin dari belakang, kita upgrade sedikit-sedikit pas udah di sini. Itu kalau saran dari aku. Kalau misalkan kita tadi ya, aduh aku nanti takut di Jepangnya nggak bisa bahasanya, aduh nah, kita nggak bakal kerja, kita nggak bakal bisa dapat duit ya. Karena yang paling penting adalah kita kerja dapat duit, benar gak sih? Gitu. Jadi ngapain kalian lama-lama di pelatihan, takut bahasa nggak bisa, udah. Kalau udah dapat job, meskipun kalian bahasa belum lancar, gas pergi ke Jepang. Itu kalau saran dari aku. Nanti bahasa kita poles dikit-dikit pas udah di sini. Tapi harus siap resikonya, perih. Banyak terjadi kesalahpahaman, bakalan dimarahin dan lain-lain. Tapi itu kalian adalah sebuah pelajaran untuk kuat mental, ya kan? Itu nggak apa-apa. Aku pun sama di sini salah-salah. Sampai detik ini pun masih kadang salah-salah dalam memahami. Tapi sering berjalannya waktu, kita mau belajar, kita kuat mental, kita siap salah, kita siap perbaiki, kita mau belajar udah. Gitu. Jadi cepat ya itu. Kita bisa cepat dapat duit, maksudnya tuh kita bisa cepat kalian mungkin ya ada yang teman-teman yang mungkin pakai biayanya tuh biaya utang gitu kan ya, dari misalkan dari keluarga kalian atau kalian utang dari bank atau dari mana, kalian bisa cepat langsung bayar kan. Kalau udah kerja kan kita langsung punya gaji, bisa bayar gitu menurutku. Kalau kita lama-lama di LPK gara-gara kita takut bahasanya nggak bisa, itu buang-buang duit aja, buang-buang waktu, buang-buang duit jadi lama gitu. Jadi kalau menurutku sih saran aku gas-gas aja ya. Gitu. Karena banyak juga nih yang komen gitu kan, bang aku ini baru belajar bahasa Jepang 2 bulan tapi udah suruh ke Jepang dapat job gini tapi aku nggak jadi. Takut ngapain, takut dah gas aja dulu, padahal itu ke Jepang dulu aja. Asli kita semua di sini pak datang ke Jepang itu nggak ada yang udah pro semuanya. Nggak ngerti asli ya. Jadi gas dulu, dapat duit dulu, bahasa nanti kita upgrade di belakang sering berjalan.